Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 dari mata kuliah manajemen pemasaran ingin atau akan menjelaskan sebuah materi tentang mengorganisasi, mengimplementasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Nah, untuk kelas ini kita diajar oleh dosen pengampu Profesor Dr. Diah Yuli Setiarini. Dengan ini kami bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh beliau. Nah, di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok 12 ini. Yang pertama ada Saudari Novita Widatul Imania dengan NIM 220810201289. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Nur Furqon dengan NIM 220810201292. Dan yang ketiga ada saudara Muhammad Alfan Baihaqi dengan NIM 220810201294. Nah, di sini di materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Novita. Dan untuk Saudari Novita dipersilakan waktu dan tempatnya untuk menjelaskan materi awal ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pemasaran. Definisi pemasaran sendiri itu lebih diidentifikasikan dengan proses pengenalan produk atau layanan kepada konsumen yang potensial. Konsumen potensial ini merupakan konsumen yang berminat untuk melakukan suatu pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan, namun di masa yang akan datang. Jadi kegiatan pemasaran itu sendiri yaitu segala kegiatan menyampaikan produk dari produsen sampai ke konsumen. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga konsumen dapat mengenal atau mengetahui produk apa yang akan dipasarkan, sehingga menimbulkan ketertarikan untuk membeli. Selanjutnya, proses pemasaran. Proses pemasaran ini dilakukan sebelum kegiatan pemasaran. Tujuannya agar mengetahui apa yang akan dicapai dalam segmen pasar. Yang pertama, yang harus disediakan yaitu produk. Produk ini jadi item apa yang akan ditawarkan sesuai dengan segmen pasar. Produk ini juga harus disesuaikan atau condong kepada siapa produk ini dituju, apakah kepada anak-anak atau kepada remaja atau bahkan kepada orang yang lebih dewasa. Yang kedua yaitu tentang harga. Harga ini menentukan berapa nilai yang dipatok untuk produk yang ditawarkan. Nah, perlu kita ketahui, jangan sampai kita mematok harga yang terlalu tinggi, sedangkan segmen pasar tidak mampu membeli sehingga dapat menimbulkan kegiatan. Jadinya produk dan harga ini sama-sama saling bersinambungan agar produk yang kita terbitkan atau kita luncurkan dapat banyak peminatnya. Yang ketiga yaitu tempat. Nah, tempat ini merujuk pada proses distribusi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang keempat yaitu promosi. Promosi ini merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai karakteristik dan manfaat produk kepada calon konsumen. Promosi ini bisa dilakukan secara langsung seperti membuka stand atau bahkan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Kegiatan pemasaran ini juga meliputi proses mengorganisasi, mengimplementasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Pengorganisasian pemasaran. Pengorganisasian pemasaran ini merupakan proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik agar kegiatan pemasaran yang harus dilakukan bisa mencapai tujuan yang benar. Jadi pengorganisasian pemasaran ini meliputi pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, dan pelaporan kerja. Tujuan pengorganisasian pemasaran ini agar setiap orang di dalam organisasi atau perusahaan bertanggung jawab dalam melaksanakan
kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya. Selanjutnya macam-macam pengorganisasian. Ada 4. Yang pertama yaitu organisasi fungsional, yang kedua organisasi geografik, yang ketiga organisasi manajemen produk, yang keempat Bila Farma. Yang pertama yaitu organisasi fungsional, di mana organisasi ini aktivitas pemasaran dikepalai oleh spesialis pemasaran, yaitu meliputi manajemen periklanan, riset pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, dan manajemen produk baru. Yang kedua yaitu organisasi geografik, di mana karyawan bagian penjualan dan pemasaran diberi tugas di negara, wilayah, atau distrik tertentu. Yang ketiga yaitu organisasi manajemen produk. Karyawan ini mengembangkan pemasaran strategi lengkap untuk produk atau merek tertentu bila perusahaan ini mempunyai banyak produk atau merek yang berbeda. Yang keempat yaitu Bila Farma. Bila Farma ini yang menjual satu lini produk kepada banyak tipe pasar yang berbeda, yang mempunyai organisasi manajemen pasar. Jadi, tugas manajer di sini itu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan untuk keunggulan utama dari sistem ini ada bahwa perusahaan diorganisasikan di sekitar kebutuhan spesifikasi segmen pasar. Peran organisasi pemasaran ini merupakan pembentukan organisasi pemasaran dalam suatu perusahaan. Nah, sebenarnya itu ditujukan untuk dapat dilaksanakannya kegiatan pemasaran secara efektif dan efisien, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Jadi, peranan organisasi pemasaran ini sangat penting dalam rangka konsep pemasaran agar pelaksanaannya dapat dikoordinasikan secara terarah untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Saudara Nur Furkon. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu struktur organisasi pemasaran. Dalam suatu organisasi kan pasti sangat penting adanya sebuah struktur itu, karena tanpa struktur pun untuk pekerjaan dalam sebuah organisasi pun tidak akan terstruktur dengan baik. Nah, struktur organisasi ini menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut dikoordinasi, serta menunjukkan adanya spesialisasi pekerjaan-pekerjaan dalam suatu perusahaan. Nah, di situ ada sebuah contoh atau gambar yang bentuk contoh dari struktur organisasi dalam pemasaran. Yang pertama di situ ada general manager yang turun mencabang, ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM. Nah, kan di sini fokus dalam pemasaran. Saya akan meneruskan anggota di bawah dari manajer pemasaran, yaitu ada manajer administrasi pemasaran, manajer promosi, manajer penjualan, manajer riset pemasaran, dan manajer produk baru. Nah, pastinya kan di sini ada beberapa tugas-tugas pokok dari satu bagian, satu bidang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tugas dari manajer umum atau general manager. General manager ini manajer yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini general manager memiliki tugas dan wewenang, yaitu pertama menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Yang ketiga, membantu peraturan intern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kelima, menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi antara pimpinan dan staf. Yang terakhir, membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan
secara jelas. Yang kedua, ada manajer pemasaran. Di sini tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer pemasaran, penjualan atau marketing manager kita biasa nyebut, yaitu pertama tugasnya bertanggung jawab terhadap manajer umum atau general manager. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan strategi penjualan kepada konsumen. Yang ketiga, membuat analisa terhadap pangsa pasar dan menentukan strategi penjualan terhadap konsumen atau pelanggan. Yang keempat, menganalisis laporan yang dibuat oleh bawahannya. Yang kelima, mengoptimalkan kerja staf dan administrasi di bawah wewenangnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada manajer administrasi pemasaran. Di sini manajer administrasi pemasaran itu semacam merupakan cabang manajemen yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan untuk memperoleh, mencatat, dan menganalisis keterangan untuk merencanakan dan untuk melakukan komunikasi yang dengan upaya itu pimpinan suatu perusahaan melindungi harta benda, memajukan urusan-urusan, dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Yang keempat ada manajer promosi. Di sini manajer promosi atau promotion manager memiliki tanggung jawab yang pertama, menyiapkan bahan atau materi promosi sesuai kebutuhan promosi suatu produk secara menyeluruh. Yang kedua, menganalisa spesifikasi setiap produk untuk dapat menemukan spesifikasi dan keunikan setiap produk yang akan digunakan sebagai materi promosi. Yang ketiga, mengkoordinasikan, memonitor, dan menganalisa strategi marketing secara nasional setiap jangka waktu tertentu sesuai kebijakan perusahaan. Yang kelima, ada manajer penjualan. Di sini manajer penjualan memiliki tugas dan wewenang, yaitu yang pertama mengkoordinir penjualan agar dapat memenuhi target, yang kedua menyusun rencana penjualan, yang ketiga mengikuti dan menganalisa penjualan pemasaran. Selanjutnya ada manajer riset pemasaran. Manajer riset pemasaran ini bertanggung jawab langsung terhadap manajer pemasaran yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan riset pemasaran. Riset pemasaran sendiri merupakan kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Dan yang terakhir ada manajer produk baru yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, memberikan saran dan nasihat serta penilaian terhadap kinerja bawahannya. Yang kedua, memberikan sanksi terhadap kesalahan dan pelanggaran bawahan. Yang ketiga, meminta nasihat, petunjuk, dan bimbingan dari atasannya. Dan yang terakhir, membuat inovasi baru dalam pengerjaan produksi. Di sini mengimplementasi kegiatan pemasaran yang dimaksud itu adalah sebuah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Mengimplementasi mencakup aktivitas sehari-hari secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini. Selanjutnya ada segmentasi pasar kegiatan pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki kesamaan dalam hal tuntutan terhadap suatu produk. Jika kita mendefinisikan segmen pasar atas dasar manfaat dan atau solusi atas masalah, kita menerapkan perspektif permintaan. Yang kedua ada target pemasaran. Target pemasaran ini merupakan kegiatan untuk memilih atau menentukan pasar yang lebih spesifik setelah melakukan segmentasi agar produk yang dikembangkan sampai ke pasar yang dituju serta mendapat respon yang baik dari konsumen. Yang ketiga ada posisi pemasaran. Nah, setelah mengidentifikasi pasar potensial dan memilih satu atau beberapa di antaranya untuk dijadikan pasar sasaran, pemasar harus menentukan posisi yang ingin diwujudkan. Nah, yang dimaksud itu adalah cara produk merek atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk merek atau organisasi para pesaing oleh pelanggan saat ini maupun
calon pelanggan. Dan yang terakhir ada bauran pemasaran. Di sini eh, keberhasilan dari suatu strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dapat dilihat dari strategi pemasarannya dalam menentukan produk yang dihasilkan, harga yang tepat, tempat pendistribusi yang pas, dan media promosi yang tepat. Nah, di sini ada implementasi dari bauran pemasaran yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, produk atau produk implementasi dari strategi bauran pemasaran pada bagian produk ini dapat dilakukan dengan cara menerima desain dari konsumen secara langsung. Yang kedua ada price atau harga. Implementasi dari strategi bauran pemasaran pada bagian harga ini dapat dilakukan dengan cara harga yang dicarakan oleh perusahaan harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan serta keuntungan yang diinginkan perusahaan terhadap produk yang diinginkan. Selanjutnya ada evaluasi kegiatan pemasaran. Di sini maksudnya evaluasi pemasaran yaitu suatu penilaian dalam perusahaan di mana dapat juga diartikan sebagai proses pengukuran strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian pemasaran dilakukan dengan mengamati, memonitori, mengecek, dan membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang telah dibuat sebelumnya. Berarti di sini maksudnya evaluasi pengendalian pemasaran yaitu suatu penelitian atau pengecekan dan monitor usaha-usaha pemasaran dan penjualan perusahaan yang telah dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan digunakan sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian kegiatan pemasaran. Menurut Winardi, pengendalian pemasaran adalah proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan aspek pemasaran suatu perusahaan, sehubungan dengan konsep pemasaran dalam suatu sistem pemasaran. Maka pengendalian pemasaran adalah sebuah usaha mengkoreksi dan selanjutnya memberikan petunjuk kepada pemasar dalam melaksanakan strategi pemasar, supaya pemasar selalu bertindak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dengan begitu, maka bisa menghasilkan hasil yang optimal. Apabila dalam melakukan evaluasi ditemukan suatu penyimpangan-penyimpangan, maka pemasar haruslah bisa menemukan serta menyiapkan rencana-rencana cadangan atau solusi dengan mengatasi masalah tersebut. Pengendalian pemasaran tersebut dilakukan dengan cara mengamati, memonitori, mengecek, serta membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, yaitu tujuan pengendalian pemasaran. Tujuan pengendalian pemasaran yaitu untuk mengevaluasi kinerja dengan strategi yang telah dibuat. Selain itu, juga untuk menentukan strategi yang lebih efektif yang akan digunakan dalam periode berikutnya. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis pengendalian pemasaran. Yang pertama, yaitu pengendalian rencana tahunan. Pengendalian rencana tahunan adalah dengan menilai kinerja yang berlangsung dengan rencana tahunan sebelumnya yang sudah dibuat dan mengambil tindakan perbaikan apabila perlu. Tujuan hal ini yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan sudah mencapai pada tingkat penjualan, laba, serta sasaran lain yang sudah diterapkan dalam rencana tahunannya. Untuk yang kedua yaitu pengendalian profitabilitas, yaitu pengendalian dengan mengukur profitabilitas aktual berdasarkan jenis produk, saluran distribusi, kelompok pelanggan, serta besaran pemasaran. Yang ketiga yaitu pengendalian strategis. Pengendalian strategi yaitu pengendalian dengan cara memastikan apakah rencana atau strategi yang sudah disusun cukup efektif dengan kondisi pasar saat tertentu, yaitu langkah-langkah pengendalian pemasaran.
ada beberapa langkah-langkah yang bisa diterapkan dalam pengendalian pemasaran, yaitu yang pertama, menentukan standar yang dilakukan secara bersamaan pada saat proses perencanaan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu pemeriksaan atau supervisi kegiatan. Yang ketiga yaitu mengukur kinerja. Yang keempat yaitu membandingkan kinerja dengan standar. Yang kelima yaitu menemukan penyebab atau alasan penyimpangan. Yang keenam yaitu mengkoreksi atau mengevaluasi, yaitu sistem pengendalian pemasaran. Sistem pengendalian pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pengendalian terbuka atau bisa disebut dengan open system. Yang kedua yaitu sistem pengendalian tertutup, yaitu closed system. Sistem pengendalian terbuka atau open system yaitu semua pejabat atau pelaksana di bidang pemasaran yang mempunyai wewenang terbatas. Semua masalah yang dihadapi dilaporkan dulu pada atasan dan atasan yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, segala bentuk keputusan ada di tangan atasan atau manajer pemasaran, sehingga semua kegiatan atau masalah harus diketahui oleh atasan tersebut. Yang kedua yaitu sistem pengendalian tertutup. Sistem pengendalian tertutup bisa dilakukan dengan cara semua petugas di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk dari atasannya. Jadi tenaga pemasaran diharapkan mampu mengatasi masalahnya sendiri sebelum dilaporkan kepada atasannya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu penjelasan penjelasan kecil dari kelompok kami dalam materi yang kami sampaikan. Bila sekiranya ada tutur kata atau cara ngomong kita, kelompok kami, ada yang salah, kurang efektif, kurang baik, mohon dimaklumi karena kita masih juga sama-sama belajar. Mungkin itu sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Semoga kita semua bisa lancar dalam mempelajari apa yang ada di perkuliahan pemasaran ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.